Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi pembelajaran seni budaya kelas 7 semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baiklah, sebelum kita memasuki, Ibu akan mengingatkan kembali tentang seni rupa. Ya, Nak ya. Nah, kalian pasti masih ingat apa itu seni rupa? Ibu akan menjelaskan sedikit. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan peraba, perasa, dan pikiran. Jenis seni rupa dapat dibedakan berdasarkan ukuran, fungsi, dan waktu. Berdasarkan ukurannya, seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi atau panjang dan lebar, dan seni rupa 3 dimensi atau panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya, seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan atau seni kriya. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah bidang seni rupa yang mengutamakan cipta, rasa, dan karsa manusia pada sesuatu yang indah untuk mengekspresikan diri. Ya, Nak ya. Sedangkan seni rupa terapan atau seni kriya adalah bidang seni yang menciptakan karya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu sedikit tentang seni rupa. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian menggambar. Karena tadi materi kita menggambar flora, fauna, dan alam benda, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, setelah itu, menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, itu pada zaman purba. Nah, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Nah, kalau dulu ya, Nak ya, menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Nah, sedangkan sekarang pada zaman sekarang kita bisa menggunakan atau bisa memproduksi alat menggambar itu sudah ada di mana-mana. Kita lebih mudah untuk mendapatkannya. Selanjutnya,
Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Nah, sebelum kalian menggambar, pasti kalian juga menentukan apa yang akan kalian gambar ya, Nak ya. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, B. Objek menggambar. Nah, menggambar juga tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga menggunakan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, di sini sudah ada contoh objek yang dapat digambar. Nah, di sini sudah ada bunga. Bunga ini termasuk objek flora. Ya, Nak ya. Flora itu tumbuhan. Jadi ini sudah ada contohnya. Bisa kalian lihat, ini contoh bunga. Ini termasuk dalam flora. Nah, sedangkan yang di sebelahnya ini gambar burung atau gambar fauna. Fauna itu adalah hewan. Jadi bisa kalian lihat di sini burung ini termasuk objek atau contoh objek fauna yang dapat digambar. Selanjutnya yang bawah ini yang disebut dengan alam benda atau benda alam ya, Nak ya. Nah, ini contohnya benda alam atau alam benda. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini dia sudah ini seperti lukisan ya, Nak ya. Ini sudah dilukis. Nah, sudah diwarnai juga. Baiklah, selanjutnya yang C. C, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Apa itu komposisi simetris? Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Ya, Nak ya. Selanjutnya, benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, Nak ya. Komposisi simetris. Nih, lihat ya. Dia sama, kiri dan kanannya mirip ya, Nak ya. Beda dengan asimetris. Lihat, di sini dia lebih agak gelap, di sini lebih terang. Nah ya. Nah, ini yang disebut dengan komposisi simetris dan komposisi asimetris. Baiklah. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.